Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini teman-teman. Oke, untuk di video saya kali ini, saya baru saja membuat presentasi baru. Kali ini saya akan membahas tentang menggunakan data dengan SQL. Kita akan belajar juga tentang DDL, DML, dan query dasar di sini. Oke, kita lanjut. Kebutuhan sebelum memulai, teman-teman ya. Tentu, kebutuhan sebelum memulai kita butuh prasyarat materi. Kita harus tahu konsep-konsep. Kita harus memahami konsep dasar basis data, memahami materi modul, dan pengenalan SQL, teman-teman. Kita harus paham SQL dulu. Kita harus paham dataset apa yang akan kita eksekusi ya, teman-teman ya. Perangkatan alat kali ini saya menggunakan MySQL. Saya menggunakan aplikasi XAMPP untuk menjalankan MySQL saya. Jadi itu untuk menjalankan MySQL gitu ya, teman-teman. Saya juga pakai VS Code. VS Code sebenarnya cuma buat ini aja sih, kayak copy teksnya itu, jadi bentuknya bisa pakai Notepad juga. Jadi copy teksnya, habis itu kita lempar ke MySQL, teman-teman. Akses internet dan modul, betul, itu harus banget ya teman-teman ya untuk akses internet. Lalu kita itunya di browser. Oke, lanjut. Oke, di sini DDL, menyiapkan database, teman-teman. Langkah awal adalah membuat wadah data menggunakan data definition language. Jadi kita create database-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak create database-nya terlebih dahulu, maka nggak bakal bisa tuh buat input kalian itu bakal error pasti kalau misalnya kalian ketik di MySQL ya, coding di MySQL-nya. Ini ada ininya teman-teman, itu create database. Jadi ini cara-caranya udah tertampil di sini, show tables gitu, teman-teman ya. Jadi create database itu buat create database-nya, show table itu buat ngeliat. Jadi kalau kalian tulis show table gitu, kalian ketik, dia akan keluar table dari database kalian itu. Show table, describe yang keluar baru. Show table tuh cuman table apa nih, describe baru dia akan muncul table kalian. Lanjut, import dan verifikasi dataset. Gunakan tab import di php-admin untuk file dataset. Nah, import juga sebenarnya bisa diimport atau bisa diketik ya, teman-teman ya. Cuman tadi saya di VS Code saya select all, habis itu saya lempar di MySQL. Jadi dia sama-sama aja sih sebenarnya. Saya mendapatkan 5.000 baris data. Itu saya cara ngeceknya itu pakai pakai select count ini. Select count, jadi dia langsung menghitung ada berapa banyak data di sini. Saya mendapatkan 5.000 pas data. Lalu di dalamnya ini kolom-kolomnya yang saya dapat ya, yang saya lihat ada ini tentang peminjaman buku. Tabel yang saya dapat ini kebetulan tentang peminjaman buku. Jadi sini ada ID pinjamnya, ada nama anggota, judul buku, denda, tanggal pinjam, dan lain-lain. Ini ada itu, kalau ID pinjam masuknya ke integer ya, varchar. Untuk nama anggota, judul buku, denda masuknya desimal karena dia masuknya ada desimalnya. Tanggal pinjam jatuhnya date. Nambahkan data. Nah, di sini kita bisa tadi saya diajarin buat nambahin data, teman-teman. Menambahkan baris baru ke dalam table yang sudah ada. Kosongkan kolom ID jika menggunakan auto increment dan update text dengan petik 1. Multi row insert. Nah, ini jadi kalian bisa sebenarnya lebih enak buat multi row, karena kalau misalnya kalian satu-satu capek, jadi langsung aja multi row ya. Menambahkan beberapa data sekaligus dalam satu perintah. Jadi langsung aja sekalian tuh jadi insert. Pintu, nama table, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Langsung masukin aja values-nya juga berapa, jelasin tetap. Kalian tulis panjang tuh. Jadi jangan satu-satu guys, capek teman-teman. Saya berhasil nambahin.
Saya namain 5 doang, yang ngetes doang. Saya main tuh, bisa nih masuk 5. Bahaya tanpa klausa where. Resiko fatal menjalankan update atau delete tanpa klausa where ya. Jadi harus pakai where teman-teman. Akan mengubah atau menghapus seluruh baris dalam table. Jadi kalau misalnya kalian update atau delete something, itu harus dikasih di belakangnya. Misalnya kayak update ini where apa. Nah, where itu harus ada. Karena kalau where nggak ada, nanti malah kapus baris-barisnya. Kalian harus itu. Jadi jangan sampai kesalahan sistem ya. Kalian udah capek-capek, cuman perihal nggak pakai where, hapus semua teman-teman, hilang semua sudah. Teman-teman, jalankan select dengan kondisi where yang sama terlebih dahulu untuk memastikan baris mana yang akan terdampak. Nah, itu penting banget teman-teman where-nya, jangan sampai kelupaan. Nanti hilang, pusing teman-teman, pusing. Harus dari awal lagi. Hitung jumlah baris sebelum dan sesudah eksekusi. Nah, dibuat mastiin aja kayak, ini bener kan nih? Verify lagi tuh tadi yang kayak di awal, select count lagi. Ini jangan hilang semua nih. Bener nggak yang dihapus? Cuma 5 gitu. Manipulasi data, update dan delete. Jadi kalian modifikasi lah di sini lah. Contoh update pasal, update peminjam buku, set denda tuh kalian bisa update gitu. Bisa kayak denda yang mau naikin lah segini. Nah, bisa tuh 1,1 where. Nah, where penting nih. Ini kalau nggak ada where-nya nih, semuanya kena denda. Semuanya jadi keset gitu buat naik 1,1. Jadi where-nya sangat penting. Where kemana? Kategori buku. Buku apa yang fiksi. Nah, jadi jelas teman-teman. Nggak ngaco gitu, sistemnya ngerti, dia bisa baca di akhir. Oke, pengambilan data bisa kalian filtering, bisa pakai and atau or. And itu kalau misalnya ingin mengambilkan dua kategori gitu ya, misalnya ini sama ini, 2 tuh muncul. Kalau or tuh salah satunya, bisa ini itu. Pola teks like itu yang sepola lah, yang sekiranya mirip sepola. Contohnya misalnya kayak ada nama orang Muhammad Ghifari, ada nama orang Muhammad Ali. Nah, Muhammadnya kan sama. Nah, bisa di ini jadi kayak yang namanya Muhammad aja. Nah, keluar semua dia nanti. Gitu. Yang depannya nama Muhammad, kan ada Muhammad Ali, Muhammad Ghifari, Muhammad banyak gitu ya. Sorting, kalian bisa sorting juga. Kalian pakai order by. Kalian sorting. Jadi dia misalnya susunkan secara alfabet dari A sampai Z. Nah, itu bisa dia kalian sorting. Order pakai ini yang order by. Limitasi itu untuk melimit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen kayak misalnya datanya ada 1000 nih, banyak kan, ngambil 20 lah, pakai limit 20 gitu. Jadi dia cuman yang keluar datanya cuma 20 doang. Jadi kalian nggak yang dapat banyak banget gitu. Itu aja sih teman-teman. Grouping dan fungsi agregat select kategori. Average nilai ini untuk ini ya, bisa menghitung total sum, total nilai, average rata-rata, dan max nilai tertinggi. Group by kategori. Nah, ini having count ini 10, jadi keluar cuma 10 tuh tes. Tuh teman-teman. Ini kalau misalnya kalian ingin mencari mean, max, dan total gitu lah ya, kalian bisa nih. Oke. Solusi error umum, duplicate entry, ID sudah ada, gunakan nilai lain atau biarkan auto increment. Column count mismatch, jumlah nilai pada values tidak sama dengan jumlah kolom. Having error, pastikan ditulis setelah group by. Itu teman-teman untuk troubleshootingnya. Terima kasih. Itu saja yang mungkin sekarang saya bisa sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata yang mungkin bisa dikoreksi ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih buat teman-teman ya. Sampai bertemu di video selanjutnya lagi teman-teman.